Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yefta Deni Purba dengan NIM 856061536. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Toba. Baik, di sini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas tutorial 3 saya, yaitu bimbingan konseling di SD. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabarnya? Wah, semangat ya. Ya, di sini Ibu ingin mengajarkan tentang stop perundungan atau bullying. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, siapa tadi nih anak-anak yang sudah sarapan? Wah, semangat ya. Pada semangat untuk belajar. Karena apa? Karena sudah sarapan. Nah, kita kembali ke topik pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin mengajarkan tentang stop perundungan atau bullying. Nah, dari anak-anak di sini, ada nggak yang tahu apa sih arti dari perundungan itu? Atau apa sih bullying itu? Ada yang tahu? Iya, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Nah, bullying itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, bahkan tertekan. Seperti itu ya. Siapa di sini yang pernah dibully? Wah, bagus ya, tidak ada yang dibully. Nah, sebelumnya Ibu ada satu topik nih, Ibu ada satu cerita. Di sini ada seorang anak namanya Budi. Budi ini baru pindah nih ke sekolah kita misalnya. Nah, si Budi ini pindahan dari kota, jadi dia itu hanya paham berbahasa Indonesia. Dia itu tidak mengerti bahasa Batak. Kayak kita kan, kita di sekolah mau tuh pakai bahasa Batak. Nah, Budi ternyata dia tidak mengerti bahasa Batak, dia lebih mengerti bahasa Indonesia. Jadi, karena dia tidak paham bahasa Batak, dia cenderung menjadi siswa yang pendiam, kemudian dia tidak gampang bergaul. Lalu karena Budi itu anak yang pendiam, dia diejek dan dikeroyok oleh teman-temannya. Nah, sementara ada teman yang lain nih melihat, kemudian melapor kepada guru. Guru pun langsung merangkul Budi dan menasehati anak-anak bahwa Budi itu bukan tidak mau berbicara atau tidak sombong ya, tetapi Budi memang anak yang tidak mudah bergaul karena Budi itu tidak paham bahasa Batak, dia lebih paham bahasa Indonesia. Jadi dia itu menjadi anak yang pendiam seperti itu. Menurut kalian salah nggak teman-temannya mengkeroyok Budi? Iya benar, itu hal yang salah ya. Kita tidak boleh membuli seseorang hanya karena dia tidak tahu bahasa Batak, masa iya kita bully mereka, kan begitu. Nah, di mana sih tempat terjadinya bully? Iya, bully itu bisa terjadi di siber. Siber itu adalah media sosial. Kemudian bisa terjadi di dalam rumah, bisa terjadi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan jenis bully? Bully itu bisa berbentuk fisik dan non-fisik. Kalau fisik itu bisa seperti memukul, mendorong, mentampar, bahkan mencakar, bahkan mencubit. Nah, kalau non-fisik itu seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, memanggil dengan julukan yang berbeda atau dengan sebutan fisik yang salah. Nah, itu. Terus kemudian melalui siber atau media sosial. Nah, kita kan sekarang kan hidup di era globalisasi ya, yang dimana anak-anak itu sekarang sudah mempunyai gadget. Nah, kita bisa membuli orang itu menggunakan media sosial. Nah, itu tidak baik ya anak-anak. Kemudian ada dia bullying secara verbal dan ada juga secara non verbal. Nah, kalau kamu misalnya dibully, apa sih yang akan terjadi? Nah, anak yang cenderung dibully itu menjadi sulit bersosialisasi. Kemudian anak tersebut menjadi anak yang tidak mau bersosialisasi, dia akan cenderung sendiri, dia tidak akan mau bergaul dengan temannya, dia akan menjadi anak yang pendiam, seperti itu. Nah, ciri-ciri pembulian di lingkungan sekolah apa aja? Nah, tidak adanya teladan yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, di sini kan guru-guru kan memberi contoh kepada siswa supaya siswa itu tidak membuli atau supaya siswa itu menjadi anak-anak yang baik. Kemudian adanya kekerasan. Di sini siapa yang dilakukan kekerasan sama guru? Iya, tidak ada ya. Karena apa? Guru itu sayang sama kamu. Benar. Apa sih dampak bullying bagi korban, pelaku, dan sanksi? Nah, dampak bullying yang pertama itu adalah kesakitan fisik.
kemudian tidak percaya diri, kemudian malu, trauma, terus dia suka mengasingkan diri, bahkan menderita ketakutan sosial. Yang paling parahnya lagi, ketika seseorang itu mengalami bully atau perundungan, dia bisa melakukan bunuh diri. Di sini tidak ada kan anak-anak yang mau temannya bunuh diri? Iya, justru karena itu kita harus melakukan yang namanya stop bully atau stop perundungan. Seperti itu. Bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadinya bully? Yang pertama, ibu kasih tip, yaitu mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Yang kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan di sekolah terkait stop bully atau perundungan. Yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Yang keempat, kita stop untuk perundungan atau bullying. Yang kelima, saling mendukung sama lain. Yang keenam, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di sekolah. Dan yang ketujuh adalah merangkul teman yang menjadi korban bullying. Seperti itu. Apakah anak-anak sudah mengerti? Wah, hebat. Dimana di sini berarti kita tidak akan ada bully lagi ya di sekolah. Oke, mantap. Anak-anak harus semangat. Stop untuk membuli teman atau merundung teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Dimana kita harus apa? Iya, kita harus stop untuk membuli. Kita harus menyayangi teman kita, harus mengasihi teman kita dan merangkul teman kita. Tidak boleh ada yang membuli ya. Jika kalian melihat teman kalian dibully, silakan lapor kepada orang yang lebih dewasa, bahkan guru, bahkan siapapun yang di sekitar kamu. Iya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya. Ibu harap untuk kedepannya tidak terjadi lagi ya yang namanya bully. Sekian dan terima kasih.